Hai guys, kembali lagi bersama channel gue. Oke, jadi di video kali ini gue bakalan membahas lagi sebuah cerita horor ya. Di video kali ini gue bakalan membahas sesuatu sosok yang mungkin ini sangat seram sekali guys. Bahkan sosok ini sering dijadikan sebuah film horor guys ya. Jadi di video kali ini gue bakalan membahas tentang kuntilanak ya. Yang dimana di sini gue bakalan membahas sejarah asal usulnya bagaimana mengenai dari sosok kuntilanak tersebut. Di sini gue bakalan mengulas dari awal sampai akhir cerita ini guys ya. Jadi kuntilanak ini sering dikonotasikan sebagai film horor ya. Bahkan kalau di Indonesia itu sudah tidak aneh lagi dengan kata kuntilanak tersebut guys. Di sini gue bakalan langsung untuk membahas cerita dari kuntilanak tersebut. So buat para teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya, oke? Supaya gue lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten menarik yang lainnya. Oke, langsung aja kita untuk membahas dari cerita kuntilanak tersebut guys. Jadi kuntilanak digambarkan sebagai sosok perempuan yang mengenakan pakaian panjang semacam jubah berwarna putih dengan rambut panjang yang terurai guys. Kekhasan lain dari makhluk yang dinamai kuntilanak ini adalah dari segi suara dan tertawanya yang dinilai menyeramkan. Jadi ini dari suara tertawanya kuntilanak ya. Ya mungkin memang terdengar kayak suara menyeramkan guys ya dari suaranya ya. Akan tetapi dalam beberapa tayangan serial film hantu di Indonesia, kuntilanak juga terkadang digambarkan menggunakan pakaian berwarna merah dan hitam ya. Jadi pakaiannya itu ada dua, yaitu pakaian berwarna merah dan berwarna hitam guys ya. Pemberian warna lain dalam penggambaran kuntilanak semakin memberi kesan yang menyeramkan, seakan menyimpan misteri di balik pakaian tersebut guys. Nah, jadi asal usulnya kuntilanak itu ada sebuah cerita ya. Jadi ceritanya itu seperti ini guys ya. Jadi waktu pendirian kota di lokasi tersebut oleh masyarakat yang dipimpin oleh Sultan Syarif Abdurrahim, disebabkan sungai tersebut tonggak penting jalur transportasi ya. Karena alasan tersebut akhirnya dilakukan upaya pembangunan sebuah kota di wilayah tersebut karena letaknya yang strategis. Jadi dari si sosok Sultan Syarif Abdurrahim ya, yang pertamanya dari mengenai si kuntilanak tersebut guys. Dalam pembangunan kota tersebut, bahan-bahan yang digunakan berasal dari alam sekitar seperti batu dan kayu. Ketika pada pekerja dan menebang pohon-pohon dekat sungai untuk bahan pembangunan, tiba-tiba muncul suara aneh melengking dari atas pohon yang tinggi menjulang guys. Adanya suara-suara tersebut kemudian membuat para pekerja ketakutan dan berlarian menjauhi sumber suara tersebut. Jadi suara itu ya oleh si kuntilanak tersebut guys, yang mungkin sengaja ya menghantui dari para pekerja tersebut supaya tidak jadi mungkin untuk dibuatlah sebuah bangunan tersebut guys. Jadi tidak hanya para pekerja saja yang diganggu oleh kuntilanak, para masyarakat biasa dan para nelayan pun menjadi sasaran gangguan dari kuntilanak tersebut guys. Rumor-rumor tentang adanya hantu kuntilanak yang kerap mengganggu pekerja dan orang-orang yang sedang berlayar di sungai kemudian sampai ke telinga Sultan Syarif Abdurrahim guys. Kemudian Sultan Syarif Abdurrahim bersama pengikutnya memutuskan untuk mengusir kuntilanak karena dianggap sebagai roh jahat yang mengganggu masyarakat. Jadi dulunya kuntilanak ini sering mengganggu masyarakat dan para pekerja ya. Jadi sering diganggu oleh kuntilanak tersebut. Bahkan diganggunya itu ya seperti diberi suara-suara dari ketawa, suara-suara menangis yang seolah-olah suara itu suara seperti yang menyeramkan gitu guys ya. Makanya kuntilanak ini diusir oleh para Sultan Syarif Abdurrahim dan pengikutnya untuk mengusir dari kuntilanak tersebut guys ya, supaya mungkin untuk pergi dari kota tersebut guys. Masyarakat setempat bersama Sultan Syarif Abdurrahim kemudian menyiapkan meriam untuk memerangi kuntilanak tersebut. Singkatnya, setelah ditembaki oleh masyarakat dengan meriam, akhirnya kuntilanak-kuntilanak pergi menjauh dari lokasi kota baru dan beralih ke arah pedalaman guys ya. Jadi si kuntilanak itu benar ya ditembaki dan dikirimi sebuah meriam gitu guys ya dari Sultan Abdurrahim dan para pengikutnya. Jadi supaya mungkin dari kuntilanak itu pergi menjauh dari lokasi tersebut guys. Jadi begitu ya. Setelah kuntilanak berhasil diusir, pohon tempat hantu itu berdiam kemudian ditebang dan digunakan untuk membangun masjid agung dan bangunan lainnya ya. Jadi setelah kuntilanak itu diusir, tempat itu dijadikan sebuah bangunan yang dimana dibuatlah sebuah masjid agung dan bangunan yang lainnya guys. Berdasarkan peristiwa serangan kuntilanak yang terjadi selama pembangunan,
Akhirnya kota tersebut diberi nama Pontianak guys ya. Pelabelan kuntilanak sebagai roh jahat semakin lekat dan berkembang ketika Melayu modern yang membawa agama Islam menafsirkan kuntilanak sebagai setan atau iblis yang memusuhi manusia guys. Bahkan dahulu masyarakat Pontianak masih melangsungkan tradisi festival tahunan menembakkan meriam sebagai simbol pengusiran kuntilanak ya. Jadi di daerah Pontianak itu masih melangsungkan tradisi festival tahunan yang dimana dari festival tahunan itu menembakkan meriam dengan simbol pengusiran kuntilanak tersebut guys ya. Jadi kalau per tahun itu suka ada festival yang dimana festival itu adalah menembakkan sebuah meriam yang dimana dari meriam itu adalah simbol untuk mengusir dari kuntilanak tersebut guys. Namun tradisi pengusiran kuntilanak ini menghilang pada masa pemerintahan Orde Baru. Begitupun dengan keakraban masyarakat dengan meriam tradisional tersebut. Jadi karena mungkin sekarang pemerintahannya agak berbeda, makanya dari tradisi ini sudah dihilangkan ya pada masa pemerintahan Orde Baru. Begitupun dengan keakraban masyarakat dengan meriam tradisional tersebut. Mungkin itu karena tradisi zaman dahulu, mungkin sekarang sudah berbeda ya karena pemerintahannya pun juga sudah berbeda guys ya. Mungkin sekarang tradisinya gue tidak tahu guys ya di Pontianak itu seperti apa. Yang jelas yang tadi gue katakan bahwa dahulu sering dikonotasikan pada simbol untuk mengusir kuntilanak guys ya pada per tahun itu, yang dengan dimana itu adalah menembakkan sebuah meriam guys. Itu simbol untuk mengusir para kuntilanak dan roh jahat yang lainnya ya. Nah jadi begitulah dari proses atau ya disebut sebagai sejarah dan cerita mengenai kuntilanak tersebut guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian tinggal like, komen aja, dan subscribe guys di video ini. Dan buat para teman-teman yang ingin request konten ke gue bang buat cerita horor dan bang bahas sejarah apa gitu, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar. Mungkin di lain waktu gue bakalan membahas dari apa yang kalian minta di kolom komentar. Soalnya gue jujur ya sulit sekali menemukan sebuah ide cerita untuk gue bahas ya. So mungkin sekian aja untuk pembahasan video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur juga. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Gue ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.